Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana BTV dimanapun kalian berada dan apa kabarnya hari ini. Tapi semoga dimanapun kalian berada tetap sehat dan tentunya tetap energik, ceria, semangat ya. Nah Sana BTV seperti biasa jumpa lagi dengan saya Melvina Dahlia di Nota Ngobrol Prestasi. Nah kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa di bidangnya dan tentu juga sangat memotivasi para Sanak BTV, dan ini bisa jadi perbincangan kita akan menjadi referensi untuk Sanak BTV membuka jalan-jalan prestasi yang lain. Nah ini dia Anissa Mutia, seorang prestasi. Ini prestasinya sudah banyak sekali, Sanak BTV bisa lihat ini ya. Sudah tadi di belakang masih banyak karena tidak cukup ya rupanya. Masya Allah, Anissa Mutia ya, panggilnya Anissa apa Mutia nih? Anissa bisa. Anissa, sehat Anissa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Boleh dong disapa-sapa dulu Sanak BTV-nya, mungkin teman-temannya gitu ya. Halo. Halo. Oke. Anissa ini merupakan juara karate kata kelas junior putri. Ini mungkin yang terakhir ya? Iya. Belum, bukan yang terakhir sih, ini yang terakhir baru kemarin gitu ya. Oke, luar biasa. Anissa kalau boleh tahu, ini Anissa sejak karate ini sejak kapan? Mulainya dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Sekarang sudah kelas? Kelas 3 SMA. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah berapa tahun gitu kalau dihitung-hitung? Berarti SD 5, 6, aduh kayaknya udah bertahun-tahun ini ya. Luar biasa. Kalau sekarang boleh tahu, ini Anissanya SMA-nya di mana? SMA 1 Kota Bengkulu. SMA 1 Kota Bengkulu. Apa sih yang memotivasi Anissa untuk memilih karate sebagai wadah Anissa membanggakan? Boleh ke Sanak TV-nya? Awalnya tertarik karena nonton film Karate Kid aja. Dari SD itu ya? ya. Oke, luar biasa. Kayaknya seru gitu masuk karate. Terus masuk Iya, coba-coba emang seru. dan sampai sekarang. Kalau selain karate ada lagi nggak yang seru gitu, yang lain? Nggak ada, karate aja yang fokusnya. Ada pernah coba olahraga lain, Pernah apa? volley Volley. gitu. Jadi memang Anissa ini basicnya lebih ke ini ya, olahraga ya, karate, volley. Kalau renang gitu enggak ya? Nyanyi? Enggak. Barangkali kan bisa nyanyi, kesenian-kesenian, tapi ini lebih ke olahraga gitu ya. Kalau boleh tahu kategori kata apa yang Anissa kuasai dan spesialisasi dalam pertandingan? Yang sering Nisa mainin nama katanya Kang Kudai. Apa itu? Boleh dijelasin sama Sanak BTV? Iya, nama katanya Kang Kudai dan Kang Kuso. Itu yang sering juga Dimainin. Kalau boleh tahu juga, berapa lama Anissa itu berlatih untuk menghadapi pertandingan ini? Mulai dari kapan gitu? Dari lama. Iya. Jadi mempersiapkannya itu memang dari lama ya. Jadi pas ada tanding gitu baru udah tinggal dipoles aja ya. Iya. Jadi enggak, kalau Mbak sih kira-kira ya besok mau ini baru latihan. Enggak. Jadi enggak ya. Jadi memang udah latihan dari Enggak kelas 5 terkejar. SD ya. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih pernah nggak sih kayak ngerasa bosan gitu atau duh mau ini istirahat sebentar gitu? Pernah capek, ya? pernah gitu kan. Terus yang motivasi Nisa untuk bangkit lagi apa? Ya motivasi lagi karena mau juara 1, mau ke kejuaraan yang lebih tinggi lagi. Masya Allah, luar biasa ya Sanak BTV. Ini Sanak BTV ini kalau udah capek scroll TikTok ya, nggak mungkin ini dibangkitkan lagi. Tapi Anissa untuk lebih baik lagi ya, prestasinya lebih ditingkatkan lagi. Ini menjadi motivasi untuk Sanak BTV di rumah ini. Kalau boleh tahu, gimana Nisa ngelatih kecepatan, ketepatan dalam Nisa bertanding? Biasanya Nisa nge-gym, angkat beban gitu. Oh, gym juga ya? Jadi mempengaruhi ya? Iya, Selain nge-gym ada lagi nggak Nis? latihan di tempat latihan Di sama tempat di latihan. rumah. Oke, ada apa basic dasar yang memang harus dipersiapkan lebih Iya. matang ya? Oke, luar biasa. Tantangan yang sulit menurut Nisa apa? Yang paling sulit? Biasanya kalau lagi kata tuh kan ada gerakan loncat tingginya gitu. Biasanya sulit itu. Itu yang paling sulit ya? Selain yang itu? Ada juga yang misalnya tegaknya cuman pakai satu kaki. Ini kalau ruangannya ini bisa kita coba ya, tapi kayaknya nggak memungkinkan untuk kita coba. Ini luar biasa Sanak BTV ya. Jadi itu yang paling sulit bagi Nisa ya. Tapi untuk mematahkan kesulitan itu apa cara Anissa untuk mematahkan kesulitan yang Nisa ada? Latihan terus. Latihan ya, pasti ini latihan terus. Menurut
Nisa itu latihan itu nomor 1 kayaknya ya. Jadi latihan jangan mau mempersiapkan Sana BTV ya. Belajar dari Anissa, ini latihannya sudah lama baru akan menghadapi pertandingan gitu. Tapi Nisa boleh tahu nggak keseharian Anissa selain dari sekolah karate ada hal-hal lain nggak, kegiatan lain nggak kalau seharian? Biasanya main game aja. Main game. Berapa kali seminggu latihannya? Latihan seminggu bisa sampai Senin, Rabu. Senin, Rabu. Kalau latihan khususnya Ya. Senin, Rabu sama Minggu. Ada juga latihan dojonya dua hari. 2 hari. Jadi bisa Bisa sampai 5 hari ya. Luar biasa. Ini stamina-nya berarti harus Ya. kuat ya. Jadi kalaupun latihannya ini karena 5 hari, 7 hari, cuma 2 hari untuk istirahat lagi belajar ya. Gimana nih sama manage itu? Bisa aja paginya sekolah, pulang sekolah latihan. Oke, luar biasa ya Sahabat BTV. Memotivasi, langkahnya padat tapi tepat, itu nggak kayak kita ya, kaum berbahan gitu ya. Tapi Anissa main Instagram juga sama kayak anak muda ya, pastinya masih dong, masih sama-sama ya, sama seperti kita, tapi lebih di manage lagi waktunya. Ini juga menjadi motivasi untuk Sana BTV untuk tetap berprestasi. Nah, Sana BTV yang masih penasaran ini bagaimana Anissa dalam kejuaraan dan latihan-latihan Nisa, kita akan kulik lagi lebih dalam ya Nisa, tapi kita jeda dulu sejenak, kita jeda-jeda, tapi nanti kita akan tanya-tanyakan kembali karena Sana BTV ini masih banyak sekali segudang informasi, segudang ilmu yang akan kita kulik dari Anissa Mutia ya, seorang juara karate kata kelas junior putri ini untuk yang terakhir. Kalau yang lama-lama ini bisa Sana BTV lihat ini dari mana aja nih ya, nanti kita akan spill ya bisa ya. Tapi kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, Sana BTV tetap di Ngobrol Prestasi. Oke, Sana BTV, terima kasih Anda kembali menyaksikan Ngobrol Prestasi ya, masih dengan narasumber yang luar biasa dan sangat memotivasi ya, karena menurut saya ini sangat-sangat luar biasa dan ini bisa dijadikan referensi oleh Sana BTV, bisa jadi untuk gabung ke karatenya mungkin, atau orang tua bisa menjadi salah satu referensi wadah untuk anak-anak ya. Oke Nisa, kita ngobrol lagi ya, saya tadi sempat jeda sejenak. Nisa, kalau boleh tahu ini kan banyak sekali nih, sapunya terhitung sampai nggak bisa dipajang karena di belakang tadi juga masih banyak ya. Ini kalau boleh tahu yang pertama kali yang mana nih? Yang mana ya? Dalam kegiatan apa itu? Kejuaraan Inkanas di Kaur. Di Kaur, itu datangnya ke Kaur berarti ya? Iya. Ini kalau boleh tahu lingkup provinsi atau gimana? Provinsi. Nasional? Provinsi, berarti seluruh provinsi ada. Ini kemarin berpasangan atau enggak? Pasangan apa? Mainnya? Apa sendiri-sendiri? Ini yang pasangan. Yang berpasangan ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih diceritain ini tahun berapa, kesulitan Nisa waktu itu apa, terus ini kan kayak pertama langsung dapet juara, itu luar biasa Sana BTV ya. Ini belum tentu, kalau aku aja udah nyoba beribu-ribu kali, atau belum pernah gitu ya. Ini luar biasa, boleh diceritain nggak pengalaman Nisa waktu pertama kali dan langsung dapet juara oleh Sana BTV? Alhamdulillah aja, ini pertama kali. Coba-coba aja yang dilakuin, yang dilatih, biasanya latihan. Ngikuti arahan pelatih juga. Terus dapat juara. Dapat juara berapa kemarin? Juara 2. Juara 2 ya. Juara satunya kalau boleh tahu dari mana? Kalau masih ingat? Nggak ingat. Nggak ingat lagi ya. Ini berarti sekarang 2024-2018, kemarin Nisa itu kelas berapa pas dapat juara 2-nya pertama kali? Ini masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya, sekarang sudah kelas 3 SMA. Ini luar biasa ini. Kalau boleh tahu Nisa setiap tahunnya ikut lomba terus berarti ya, sehingga ini lebih dari beberapa tahun yang lalu ini. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu pertama kali pertandingan di Kaur itu kegagalan atau ada nggak sih cemas gitu pertama kali ikut? Deg-degan. Pasti ya, deg-degan Mana ya. jauh kan di Kaur. Berarti kemarin nginep ya berarti? Iya. Pasti misalnya ada deg-degan berarti ya. Ya dikirain karena terbiasa ya dari kelas 5 SD langsung luwes gitu gerak-gerakannya, ternyata masih ada rasa deg-degan. Terus tips buat Nisa nggak deg-degan kira-kira apa? Banyak-banyak baca doa, istighfar. Pasti ya. Oke. Sana BTV ini luar biasa sekali ya. Jadi tips dari Nisa kalau lagi deg-degan apapun kegiatannya, doa dan istighfar, luar biasa ya. Jangan lupa istighfar, jangan lupa doa. Ini Mbak juga deg-degan, takut-takut salah ngomong langsung
kesenggol sama Nisa nih ya? Enggak ya? Enggak. Oke, sahabat BTV, kita lanjut lagi berbincang ini terkait dengan prestasi-prestasi Nisa. Ini yang terakhir ini yang mana nih? Kalau yang terakhir Oke, kejuaraan itu kejuaraan dari RKOC, apa itu? Rafflesia Karate. Berarti diikutin sama seprovinsi? Provinsi juga ya? Yang ini ya, junior putri? Ya, Ini bermainnya berpasangan atau sendiri? ini yang kata sendiri. Sendiri-sendiri ya? Mainnya Tapi sendiri-sendiri. Oke, sendiri-sendiri. Nisa, kalau yang menurut Nisa, apa sih kesulitan yang harus Nisa hadapi ketika main sendiri-sendiri kata sama yang berpasangan? Karena Nisa udah dua-duanya nih ya. Kalau yang sendiri kan harus lebih fokus, lebih tenaganya harus lebih keluarin. Kalau berdua, tantangannya? Yang penting cepat, siapa cepat dapat poinnya yang dapat. Oke, kalau berdua berarti kalau yang sendiri harus fokus. Pernah nggak sih gagal fokus pas lagi pertandingan atau Sering. latihan? Sering ya? Bisa tahu nggak tips Nisa ngadepin gagal fokus itu gimana? Fokus aja gerakannya. Misalnya lagi ninju, fokus bayangin apa yang ditinju gitu. Jangan mikirin hal yang lain dulu. Oke, jadi fokus ya. Tapi di segala lini kehidupan juga harus fokus. Jangan bukan Nisa aja. Kalau mau ninju sesuatu ya dibayangin sesuatu gitu ya. Iya. Oke, sahabat BTV, ini luar biasa sekali. Menarik. Dan ini menurut saya sangat-sangat luar biasa, sesuatu pemudi yang masih berarti umurnya sekarang berapa nih? 16 tahun. 16 tahun. Ini saya udah berkepala dua tapi belum mendapatkan segudang informasi dan segudang prestasi seperti Nisa. Doakan saja ya Nisa ya. Amin. Bisa menyusul Nisa ya, tapi nggak karate deh kayaknya. Oke, sahabat BTV, kita akan lanjut ini berbincang terkait dengan prestasi-prestasi Nisa. Nis, kalau boleh tahu dari prestasi-prestasi ini boleh nggak disebutin? Sahabat BTV sepertinya penasaran. Ini ada apa aja? Prestasi apa aja nih yang Yang bisa aja? paling sering diikutin cendana. Cendana karate kompetisi dari SMA 5 kan ngelenggarainnya. Terus? Terus pernah juga ngikut yang di Jambi, piala. Berarti ke Jambi itu? Ya, piala dan lanal. Heeh. Selain itu, ini banyak soalnya. Ya, terus sering juga piala gubernur, kan dia berulang-ulang per tahun seperti gitu. itu ya. Berarti ini saya ikut tiap tahun ya? Ya, Terus? piala gubernur, Heeh. HKT. Ini yang paling berat tadi ada yang Mbak lihat yang warna biru. Ini yang nih. mana? Yang paling berat ya, itu apa? Ini yang HKT. Dia diselenggarakan sama perguruannya. Oh gitu ya. Nisa, setelah banyak sekali prestasi-prestasi yang Nisa raih, pernah nggak sih Nisa dalam suatu pertandingan gagal? Pernah, sering. Pernah. Oh sering Sering juga. Mbak kira tuh selalu berhasil ya? Enggak. Oh enggak. Gimana perasaan Nisa pas gagal terus bangkit lagi? Pertamanya sedih, bisa udah latihan lama gitu kan, terus gagal cuman main berapa menit doang, latihannya berbulan-bulan gitu, gagal. Itu yang paling membuat sedih ya, karena Iya. benar kata Nisa, sudah berbulan-bulan main untuk berapa menit, tapi ternyata belum berhasil ya, belum Iya. bukan gagal ya, karena ini buktinya nggak gagal Nisa ya. Itu pertandingan yang paling Nisa kesan pas gagal itu pertandingan di mana? Pernah juga ikut kejurnas di Jakarta, gagal. Tapi itu udah skalanya udah besar sekali ya Nisa. Iya. Kamu ada di tengah-tengah mereka itu aja udah sangat luar biasa Deg-degan. ya. Ya deg-degan masih lebih dari yang di KAUR pertama kali ya. Ya, Pakai soalnya kan seluruh provinsi. seluruh provinsi, luar biasa. Jadi tapi di sana gagal ya. Tahun berapa itu Nis? Kemarin ada di kejurnas PB4K. Oh baru-baru ini ya. Ya, Tapi tahun ini sudah yang kejurnasnya belum. belum. Jadi Nisa sedang mempersiapkan kejurnas kayaknya ini ya. Ya, Oke, doakan ya Sana TV ya. Nisa akan melanjutkan kejurnas, semoga tahun ini berhasil ya. Tetap istighfar, doa, dan latihan yang fokus. Nah, Sana TV kita akan kembali berbincang, tapi kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi bersama Nisa yang segudang prestasi ini, tetap di Ngota Ngobrol Prestasi. Oke, Sana TV, terima kasih Anda kembali menyaksikan Ngota Ngobrol Prestasi, dan tentunya masih dengan narasumber yang luar biasa dengan segudang informasi, motivasi, dan prestasi tentunya. Tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Anissa terkait dengan berbagai prestasi-prestasi yang telah Anissa raih, bagaimana Anissa bangkit di kegagalan ya, dan kemudian kembali lagi mendapatkan prestasi-prestasi lain.
Nah, Sana BTV kita ngobrol lagi nih Miss ya. Miss kalau boleh tahu, Nisa sekarang di bawah naungan perguruan karate apa nih? Perguruan Sokaido. Sudah berapa lama Miss? Kira-kira ada 3 tahun. Ini bagi Sana BTV yang ingin bergabung, mungkin orang tua yang yang mencari wadah untuk anaknya karate, kira-kira bisa menemukan perguruan ini di mana? Apa tadi namanya? Sokaido. Sokaido ya, bisa. Sotokan Kandaga. Ya, di mana ada di wilayah mana aja nih? Dojonya banyak, bisa ada di Dekranasda, di Lingkar Barat. Latihannya mulai dari Kamis sore sama Minggu pagi. Yaitu kalau misalnya nih Sana BTV dapat informasi dari Nisa, terus misalnya mau daftarin anaknya minimal usia berapa sampai berapa? Bisa dari prausia dini sampai bebas lah. Bebas ya, berarti Mbak masih bisa ikut ya? Bisa. Oh, masih bisa ikut nanti. Yang penting niatnya. Ayo penting niat, benar sekali ya. Dekranasda tadi, terus ada juga di Dojo Diknas atau RBPN. Ya. Hari Jumat Sabtu juga sore. Terus ada juga eskul, Nisa juga buka di SMA sendiri, di SMA 1. Hari Selasa sama hari Sabtu. Ada juga ini. Gimana lagi? Kalau latihan khususnya bisa di Aula Dinas Kehutanan. Di provinsi ya? Ya, yang Senin, Rabu sama Minggu tadi. Nah, Sana BTV itu tadi ada tempat-tempat titik-titik wilayah yang Anissa pasti ada gitu ya untuk latihan, ada berarti Senin, Banyak buka Sabtu. juga di eskul-eskul sekolah. Oh oke, luar biasa. Jadi Nisa ikut di luar juga di sekolah ya? Ya. Jadi intra dan ekstra Nisa ini rutinnya diikuti semua dan hasilnya kita bisa melihat sendiri sama BTV ya. Nisa kalau boleh tahu, mungkin ini ada nih calon-calon bakal-bakal yang seperti Nisa. Boleh nggak cerita sedikit tips yang Nisa berikan untuk Sana BTV sebagai pemula yang ingin mahir kata? Sering-sering latihan aja, ingat motivasi di awalnya kalau misalnya mau mencapai sesuatu gitu kan, ingat tekad awalnya, kembali lagi ke tekad awal. Kalau misalnya mau udah capek, udah berapa kali latihan nggak ada hasilnya juga, jangan lupa belum pernah capai misalnya juara 1 di Kejurnas gitu, latihan terus sampai bisa dapetin juara 1 gitu. Jadi lebih pasti capek ada ya Nisa? Iya. Nisa pernah merasakan berarti? Sering Ya. Jadi Sana BTV ini bangkit dari kegagalan itu nggak mudah, dan Nisa mampu untuk balik lagi ke tujuan awal ya Nisa ya. Oke, luar biasa. Jadi yang capek-capek itu ayo bangkit lagi ya. Nah Nisa, misalnya kan selaku masih siswa terus ikut intrakurikuler, ekstrakurikuler juga. Bagaimana cara Nisa untuk menjaga disiplin dan fokus saat untuk latihan dalam mempersiapkan pertandingan? apa? Nisa kan ikutnya sekolah nih ya, pasti belajar, di rumah belajar, ikut ekstrakurikuler juga. Ini Nisa untuk jaga disiplin Nisa dalam latihan apa? Biar gak ganggu. Fokus aja kalau misalnya lagi belajar, mikirnya pelajaran aja, udah selesai masa belajarnya, latihan, fokusnya ke latihan. Ada waktu main nggak? Ada paling ya? malam. Tapi apa sih yang membuat Nisa udah capek nih, tapi masih aja selain mengejar Kejurnas dan kejuaraan-kejuaraan lain, apa yang membuat Nisa itu masih mau berada di lingkungan karate ini? Masih mau membanggakan orang tua sama pelatih juga. Sudah berapa tahun Nisa di bawah perguruan apa tadi? Sokaido. Sokaido. Ya kurang lebih 4 atau 3 tahun. Sudah lama ya. Oke, luar biasa sama BTV ya. Ini mengharukan sekaligus ya, ingin membanggakan orang tua dan pelatih. Ya, luar biasa ini, kayaknya orang tuanya juga pasti bangga ini kayaknya putri yang dari kecil sampai sekarang ini tetap konsisten dengan kemauannya, keahliannya di bidang itu. Jadi nggak ada paksaan ya Nis ya? Nggak Ada ya, karena kemauan Nisa sendiri sehingga bisa berada di sekarang ini ya. Luar biasa. keluarganya di karate juga Oh, enak gitu. Oh, seperti itu. Oke, luar biasa. Nisa boleh tahu nggak cerita sama BTV gimana Sana BTV di rumah ini, apa perasaan Nisa saat mendapatkan semua kejuaraan ini? Pastinya yang pertama senang, bahagia gitu kan. Akhirnya bisa mendapatkan ini medali ini yang biasanya udah lama diimpiin. Oke, luar biasa.
Nah, kalau boleh tahu, kira-kira perasaan Nisa ketika latihan, ini kan latihan nih untuk mempersiapkan segala pertandingan, belajar untuk sekolah. Ini mungkin Nisa bisa kasih tips ya, apa kepada Sanabria TV untuk pemula ataupun yang ingin sedang memulai. Selain niat, latihan, apa nih yang paling penting menurut Nisa? Latihan. Apa ya? Latihan ya. Satu latihan emang paling penting ya. Nisa ini sepertinya si grogi ya. Sanabria TV. Aku juga sebenarnya dikit-dikit takut disenggol sama Nisa ini. Enggak ya. dong. Enggak ya. Oke Nisa, mengapa Sanabria TV harus ikut karate juga nih? Kalau misalnya gabut di rumah kan, daripada ngosong aja main HP terus, main game terus, bisa ikut gerak sekalian olahraga, bisa sambil ningkatin prestasi juga. Bisa gabung ke Sokaido. Bener juga, jadi yang gabut scroll TikTok, Instagram berarti ya Nisa, Iya. kurangin dan gabung ke perguruan karatenya Nisa, biar Nisa kayaknya Nisa bisa ya bertukar pengalaman juga dengan Sanabria TV yang bisa ini ya, atau ada Instagram khusus gimana cara mereka masuk ke kelompok Nisa atau perguruan karate Bisa Nisa? ada Instagramnya. Apa itu? Sokaido _Bengkulu. Oke, nanti dicari ya. Iya, bisa Kalau cari. untuk daftar sendiri persyaratannya apa aja, Mas? Bisa biaya masuknya, uang pendaftarannya ada 100.000, per bulan juga 50.000. Itu ada ujian-ujian khusus nggak? Ada ya? setiap 4 bulan sekali ujian naik sabuk. Oh gitu. Ini Sabuk. sekarang sabuk apa? Kebetulan udah sabuk hitam. Oke, sabuk hitam sama FPV kan. Jadi saya belum sabuk apa-apa, masih sabuk sekolah. Oke, luar biasa ya. Oke Nisa, tadi kita sudah di spill ini terkait dengan berbagai pengalaman Nisa. Mungkin kecuali saran Nisa masuk perguruan tinggi, apa sih pesan dan saran untuk adik-adik yang ingin berprestasi seperti Nisa? Giat-giat berlatih. Jangan nyerah kalau misalnya udah berapa kali gagal. Bangkit terus lagi, latihan lagi, fokus terus latihan terus. Oke, pokoknya latihan ya. Salah satunya tadi nge-gym juga ya. Ya, Ini keterkaitan nge-gym sama latihannya apa nih? bisa membangkitkan kekuatan sama kecepatan. Oke. Berapa kali tuh seminggu kalau nge-gym? Nggak nentu sih. Enggak tentu. Tapi kayaknya kalau mau mendekati Iya. pasti lebih sering ya. Kecuali nge-gym apa lagi nih? Angkat-angkat beban aja di rumah, push up gitu. Cuci piring nggak termasuk ya? Bisa. Tapi yang berat-berat gitu ya. Oke, Speed. Sanabria TV luar biasa ya. Oke, ada yang mau Nisa sampaikan pesan untuk teman-teman di rumah, Sanabria TV di rumah? Semangat ya. Semangat. Oke, satu kata, semangat. Oke, Sanabria TV, terima kasih telah menyaksikan perbincangan obrolan yang sangat seru bersama Nisa Mutia selaku putri yang mengemban 1000 prestasi. Semoga nanti di kejuaraan-kejuaraannya tetap berhasil ya Nisa ya. Amin. Dan doa juga Sanabria TV tadi sudah dikasih spill sedikit. Nah, itu tadi. Terima kasih ya Nisa ya sudah mau hadir di Nota Ngobrol Prestasi. Nah, Sanabria TV terima kasih juga telah menyaksikan Nota kami hari ini. Tetap saksikan Nota dan program-program lain di BNTV. Saya Melvina Dahlia, pamit undur diri beserta kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.